Seorang wanita yang sebagai asisten dokter itu telah menyelesaikan tugasnya memeriksa dan menginpus punggung tangan kiri Anissa. "Ini dok," suster wanita tersebut memberikan catatan hasil pemeriksaan pada pria berjas putih yang sebagai dokter. Segera dokter itu memeriksa catatan, barulah dia berbicara menghadap si Egi yang sedari tadi menjadi pengawas terduduk di kursi sisi ranjang. "Anda tidak perlu khawatir, nona muda terkena shock disertai efek samping akibat obat tidur yang dikonsumsi dalam dosis cukup besar, yang untungnya tidak terkena overdosis. Selain itu, sepertinya nona muda juga belum terasupi makanan apapun melihat perutnya kosong dan dalam keadaan darah rendah. Saya telah resepkan vitamin, obat mah, dan obat pereda sakit untuk beliau. Tolong suapkan vitamin ini pada nona muda sembari menunggunya siuman," tutur dokter tersebut menjelaskan. Egi mengangguk paham dengan pandangan tanpa teralihkan terus tertuju ke arah gadis yang terbaring lemah di ranjang. "Tuan muda," dokter lelaki itu tampak sedikit ragu. "Katakan," pinta Egi masih tak teralihkan. "Anda juga mendapati luka yang cukup parah di tangan Anda. Apa tidak sebaiknya luka di tangan Anda juga butuh penanganan agar tidak terinfeksi?" Ucap dokter itu merasa ngeri saat melihat perban yang membungkus tangan si Egi sudah dipenuhi oleh darah yang merembes lagi dari luka. Egi melirik luka yang ada di tangannya, kemudian beralih menatap Anissa dan akhirnya menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. "Tapi tuan muda, luka Anda bisa infeksi." "Benar kata dokter itu, obati lukamu Egi." Alex yang sedari tadi berdiam diri saja akhirnya bersuara. Hembusan napas pelan Egi memalingkan tatapan lagi menatap Anissa. "Aku tidak perlu diobati." Jawabannya itu membuat Alex dan si dokter menghela napas pelan. "Anda tinggalkan saja obat untuk dia," kata Alex yang dimangguti. "Ini krim untuk luka agar tidak terjadi infeksi dan alangkah baiknya tuan muda juga mau membalut luka itu dengan perban baru lagi," kata si dokter sambil meletakkan obat-obatan ke atas meja nakas. Lalu dia menundukkan bahu sebagai hormat dan berbalik pergi setelah mengucapkan kata permisi yang diantar oleh sekretaris Alex. Hingga kini di dalam kamar itu hanya menyisakan dua orang saja, yaitu Egi dan Anissa. Egi membuka tutup botol vitamin dan menuangkan 1 sendok makan saja, lalu disuapkannya ke mulut Anissa. Dia membelai lembut wajah pucat sang istri dengan jemari tangannya. "Anissa, maafkan aku yang tidak becus melindungimu," gumaman pelan Egi. Sampai cukup lama dia hanya memandangi dengan lekat wajah Anissa sembari terus membelai pipi dan mengusap bagian puncuk hidung mancung itu. "Kau sungguh cantik." Lalu dengan gerakan perlahan Egi bangkit dari duduknya dan membungkuk merunduk hingga mendekatkan wajahnya ke wajah damai gadis itu. Sampai puncuk hidung mereka saling menempel serta hembusan napasnya bertemu. Dan cup, Egi menghadiahkan kecupan kilas di bibir kering sang istri. Dia masih mendekatkan bibirnya ke bibir gadis itu lalu berbisik pelan, "Aku tidak akan pernah melepaskanmu sekalipun kau memohon untuk pergi." Igawan Anissa mulai tersadar, membuat si Egi tersenyum dan memberi jarak namun masih menangkup kedua sisi wajah cantik itu. Alis Anissa mengernyit dengan gerakan pelan menyipit membuka mata yang langsung dihadapkan oleh wajah tampan Egi. Egi?" yang dibalas senyuman serta tatapan hangat. Egi mengelus pipi gembil pucat itu dan mengambil duduk di sisi kasur yang kosong. Pandangan Anissa teralihkan melihat sekitar. "Ternyata aku masih di sini," batinnya, lalu sekelebat bayangan sebelum dirinya pingsan kembali terkilas di ingatan. Dia memijit pelipis yang terasa berdenyut pening. "Jadi yang datang itu kamu, tapi aku masih tak menyangka Kaalan akan seperti itu terhadapku." Memikirkannya saja membuatku bergidik mual. "Anissa," panggilan lembut Egi membuyarkan lamunan. Anissa hanya menatap tak terbaca tanpa bersuara ataupun bergumam, membuat si Egi yang ditatap begitu merasa gelisah. Teringat lagi soal foto Misa dan dirinya, yang bisa saja gadis di hadapannya ini sudah termakan oleh pengaruh omongan si Alan. "Kau ingin minum?" tanya Egi melonggarkan kecanggungan. Yang hanya dibalas gumaman lemah dari Anissa yang masih mengumpulkan kesadaran sepenuhnya.
Biar ku bantu duduk. Egi menumpuk beberapa bantal ke kepala ranjang, kemudian membantu dengan merangkul dan mengangkat tubuh Anissa untuk disandarkan ke bantal agar terduduk setengah terbaring. "Makasih," ucap Anissa lemah. Kemudian Egi menyodorkan gelas berisi air putih yang langsung diterima dan diminum oleh Anissa. "Apa masih pusing?" tanya Egi menelisik wajah gadis itu yang sudah tidak sepucat tadi. Yang dibalas gelengan kepala. "Sudah baikan." "Tapi Egi..." Terjeda sejenak, Anissa menatap dalam diam, sehingga lelaki itu dibuat berdebar gugup, takut saja akan membahas soal foto. Apa ini saatnya dia akan meminta untukku? "Dari mana kamu bisa tahu aku ada di sini?" Pertanyaan Anissa yang seketika membuat lelaki itu menghembuskan napas lega, lalu menatap teduh dengan senyuman. "Apa kau lupa suamimu ini putra siapa?" kata Egi sembari menangkup sisi wajah cantik itu. "Oh, gitu ya." Anissa memalingkan tatapan ke arah samping. "Aku lupa kalau kamu putra keluarga Saputra yang memiliki segalanya." Dan tak sengaja pandangan dia melihat map putih yang tergeletak di atas nakas, membuat kilasan lembaran foto tergambar lagi di ingatannya. "Anissa, Egi." Serobot Anissa memotong ucapan. Dia kembali menatap Netra Hazel yang sedang menatapnya berada di hadapan. "Apa aku boleh bertanya soal masalah pribadimu?" Debaran jantung Egi seketika berdegup kencang yang sudah tahu pasti arah pembicaraan ini. Dia hanya terdiam menatap tanpa mengangguk ataupun menggelengkan kepala. Hembusan napas pelan Anissa seraya memalingkan muka dan melepaskan tangkupan tangan si Egi di wajahnya. "Yah, lupakan saja, tanyakan saja," ucap Egi walau hati dia saat ini merasa gelisah akan ketakutan dirinya, membayangkan sang istri tak menerima masa lalunya dan berakhir meninggalkannya. "Siapa aku bagimu?" tanya Anissa yang sontak Egi menatap tertegun. Tentu saja kau istriku, Anissa." Sejenak Anissa mendesah pelan sebelum bertanya lagi. "Lalu, siapa Mbak Misa bagimu?" "Hah?" Egi dibuat tertegun lagi sampai udara sekitar serasa menegang menekan rongga dada. Hingga seperkian detik keheningan menyelimuti keduanya yang saling tatap menatap dalam diam. Dia wanita yang pernah aku sukai," celetuk Egi lemah seiring pandangan dia tertunduk. "Tapi itu dahulu, sekarang aku..." "Baguslah." Ucapan Egi tergantung di udara terpotong oleh hembusan napas panjang Anissa yang penuh kelegaan. Sontak Egi mengangkat pandangan menatap tanya. "Kau tidak keberatan dengan masa laluku?" Anissa menggelengkan kepala dan tersenyum. "Kenapa juga aku harus keberatan? Toh itu hanya masa lalu. Kecuali kalau sekarang kamu masih punya hati dan niatan untuk merusak hubungan Mbak Misa. Nah, baru aku akan menggugat cerai detik ini juga." Mendengar penuturan tersebut, tatapan Egi berubah dingin. "Kau bilang apa? Menggugat apa? Masa kamu gak dengar? Aku bilang aku akan minta cerai." Secara cepat Egi menarik tubuh gadis itu ke dalam dekapan. Egi!" Bagi Anissa terkejut akan tindakan mendadak tersebut. Pelukan tangan Egi mengerat seakan takut gadis itu hilang kapanpun saja. "Aku tidak akan melepaskanmu, Anissa. Tidak akan." Anissa dibuat tertegun tak menyangka akan mendengar ucapan tersebut terucap dari seorang lelaki arogan dan sombong sepertinya. Iya, sekarang lepaskan dulu aku." "Tidak." Egi malah semakin mempererat mendekap tubuh gadis itu. "Jangan katakan kau akan pergi lagi dariku, Anissa." "Aduh, ini sesak tahu. Lepasin dulu." Ocehan Anissa dalam pelukan merasa tercekik, yang akhirnya Egi melepaskan pelukan namun masih merangkul. Gila deh, ada apa dengan hari ini? Setiap aku bangun tidur, terus dihadapkan dengan hal mengejutkan. Gumaman Anissa menarik napas dalam dan menghembuskannya. Egi beralih menangkup kedua sisi wajah Anissa dan mengarahkan ke arahnya. Dia menatap dalam dan teduh penuh kesungguhan. "Anissa," suaranya terdengar serak. "Dia kenapa jadi lembut banget gini sih? Tuhan, ada apa dengan orang-orang di dekatku? Kenapa baru sekarang mereka semua menunjukkan sifat aslinya padaku?" Batin Anissa merasa gugup seiring debaran jantungnya berpacu cepat saat Netra Hazel itu menatapnya intens. "Anissa." Panggilan Egi lagi membuat suasana semakin menegang. Aku
Terjeda sejenak, perlahan Egy mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu hingga napas dan tatapan mereka saling bertemu, menciptakan perasaan panas menggelitik dalam diri mereka. Dan seketika suasana memanas lopi-dopi itu buyar dalam sekejap oleh kedatangan seorang pengganggu yang memasuki kamar tanpa melihat situasi dulu atau memberi aba-aba dulu. "Egy, aku bawakan makan malammu kemari. Kau kan belum makan apapun sejak siang," kata Alex masih belum menyadari kesalahan akan kehadirannya yang menjadi nyamuk. Segera Anissa memalingkan muka yang sudah merah padam, berbeda dengan Egy yang melemparkan tatapan tajam penuh kekesalan ke arah lelaki yang sedang memberi arahan pada dua pelayan untuk mendorong masuk troli makanan. "Alex," geraman Egy dengan gigi gemetar kesal. Alex menoleh ke arah suara yang sadar kalau gadis di ranjang itu telah terbangun. Dia segera melangkah mendekati. Nona muda telah sadar. Dia malah menyapa Anissa dan mengabaikan lelaki yang sedang menatapnya tajam itu. Anissa tersenyum dan mengangguk. Iya, terima kasih sudah mau datang menjemput saya." "Tidak perlu berterima kasih, Nona muda. Ini sudah menjadi tugas saya." "Alex," panggil Egy lagi, masih terdengar sedikit menggeram. Dan kali ini lelaki berjas rapi itu menoleh ke arahnya, hingga dia tersenyum tipis mengerti akan arti tatapan tajam yang ditujukan. "Sepertinya saya masih ada kerjaan. Kalau begitu saya permisi dulu, Nona. Jika ada yang dibutuhkan silahkan panggil saja lewat bel di nakas." Pamit Alex undur diri yang dimangkuti kepala serta tatapan kebingungan Anissa. Sialan. Padahal aku sudah mengumpulkan keberanian sebanyak ini, malah dihancurkan begitu saja. Sial. Dumelan Egy mendesah kasar serta mendengus pelan seraya mengusap wajah secara kasar.